Ya, pada amalan pertama, apa yang dilakukan setelah selesai kita menunaikan sholat dan ditutup dengan salam. Ingat ya, amalan pokok sholatnya ketika ditunaikan, dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Jadi kalau sudah dibuka dengan takbir, artinya sholat sudah dimulai. Ya kan? Bersamaan dengan kita bertakbir, kita berniat, ya, kemudian ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal setelah selesai kemudian itu, nah amalan pokok sholatnya selesai. Jadi yang sebelum takbir itu prak sholat, yang pasca salam, ya, setelah salam itu pasca sholat. Jadi amalan pokok sholatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Sebelum takbir itu amalan prak sholat yang mengondisikan supaya sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita ingin sholatnya khusyuk, maka yang dipelajari amalan prak sholat. Itu ingat baik-baik gitu ya. Maka di situ nanti ada pengondisian seperti bagaimana memahami iqamat, bagaimana memahami adzan sebelumnya, bagaimana mengondisikan diri kita supaya bisa kita nikmat dalam sholat. Itu prak sholat. Saat ditunaikan dengan harapan mengetahui prak sholat ini, ketika menunaikan sholat maksimal kita bisa sholat. Ya, namun kan setannya tidak diam. Kadang-kadang kitanya sudah berusaha 100% baru takbir, ya padahal tangan sedang ngangkat, buang urusan dunia ke belakang, gitu kan, pasrahkan kepada Allah. Hanya setan berkata, kan kata Nabi, udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu, kata setan tuh. Ini hadisnya sahih, ya. Jadi kalau kita mau ambil agak lengkap dari awalnya, itu kan, qala atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bima ma'na idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau azan berkumandang, setannya lari. Ya, sambil terbirit-birit gitu kan. Makanya kalau adzan berkumandang kan kadang-kadang kita fokusnya langsung teringat ya, dalam hati kita mengatakan sudah adzan gitu kan. Hampir tidak ada godaan tuh kalau adzan sedang berkumandang. Tapi ketika selesai adzannya, fa'ada syaitanu, ya, kemudian setan itu balik. Makanya kadang-kadang terjadi setelah selesai adzan itu ada kalimat-kalimat tenang aja baru adzan, belum qomat ya. Nah, itu sangat menarik sekali. Nanti demikian ketika qomat juga seperti itu tuh. Ya, dia pergi mendengar, setan tuh nggak enak, ya, dia tuh merasa bising kalau dengar suara adzan, suara qomat, orang baca Quran itu. Makanya kalau ada orang-orang misalnya sedang gelisah, ya, sedang kena was-was setan, dia baca Quran itu jadi tenang karena pergi tuh. Ya, ini secara spiritual ya, dia pergi. Ya, setan tuh pergi, merasa panas dan seterusnya. Kalau kita berwudu juga dia nggak suka ya. Nah, setelah selesai iqamat, dia balik lagi tuh. Makanya ketika kita akan takbir, kondisi kita seakan nyaman tuh, tapi begitu kita sudah bertakbir idza kabbara, perhatikan hadisnya, faqala syaitanu, maka setan mulai menjalankan misinya. Ya, dia berkata uzkur kadza, kamu ingat ini ya, ingat itu. Karena itulah seringkali terjadi ketika seseorang mulai bertakbir Allahu Akbar, apa yang tidak ingin dia ingat itu bisa ingat. Itu semua orang sholat pada umumnya gitu ya, pada umumnya, selain tentunya Nabi dan Rasul ya, dan orang-orang soleh tertentu ya, itu pada umumnya mengalami itu. Bisa jadi kunci mobil ingat ada di situ, jemuran belum diangkat gitu kan, anak misalnya belum disiapin bekal sekolah dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu ya, mungkin saja. Jadi ketika bertakbir dia masuk, kata Nabi hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai akan ada kasus terjadi. Jadi kalau Nabi katakan demikian pasti terjadi, akan ada kasus terjadi, bahkan orang sholat lupa rakaat, berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Itu kalau Nabi katakan demikian pasti terjadi.